Banjir bandang yang menghancurkan Desa Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menyisakan misteri dan trauma bagi para warga. Bukan sekadar air bah, warga memberikan kesaksian ganjil mengenai detik-detik sebelum rumah mereka rata dengan tanah. Gelondongan kayu disebut datang lebih dulu menghantam permukiman, sebelum akhirnya disusul oleh gulungan air bah yang mematikan. Ida Rohana Simamora, salah satu korban selamat yang rumahnya kini lenyap tak berbekas, menceritakan momen horor tersebut. Kayu yang besar, barulah ikut air besarnya lagi. Kayu sama air besar lah sekaligus, ujar Ida saat ditemui Kompas.com di lokasi. Sabtu, 6 Desember 2025, menurut Ida, awalnya terdengar suara gemuruh dari atas gunung, lalu disusul hantaman longsor dan kayu yang menjadi awal petaka. Kayu-kayu tersebut menggelinding dari arah hulu sungai, menghancurkan dinding-dinding rumah warga menjadi rata dengan tanah. Itu yang didorong itu ke sana semua. Iya, diratakan, sama kayu dan air. Hanyut terbawa air, enggak ada yang bersisa, tutur Ida sembari menunjuk lahan kosong penuh lumpur yang dulunya adalah tempat tinggalnya. Nurbaiti, warga Desa Garoga lainnya, mengaku heran dengan fenomena ini. Sebagai penduduk asli yang telah lama bermukim di sana, ia mengatakan banjir memang kerap terjadi, namun tidak pernah membawa material kayu, apalagi dalam ukuran besar. Itulah yang nggak tahu aku. Entah dari mana kayu-kayunya. Seringnya banjir segini-segini, tapi nggak pernah datang kayu-kayu gitu loh, ungkap Nurbaiti. Biasanya, kata Nurbaiti, banjir di desanya hanya setinggi 50 cm, cm, atau setara betis orang dewasa dan cepat surut, sehingga tidak ada kerusakan berarti dalam kejadian-kejadian sebelumnya. Biasanya segini, sebetis, awalnya pun datang segini. Tapi cepat dia surutnya, jelasnya. Namun kali ini, rumah Nurbaiti rusak parah. 2 kamar tidur di bagian depan dan halaman rumahnya hilang disapu material kayu dan lumpur. Dia kini harus membersihkan sisa endapan pasir tebal di dalam rumahnya yang hanya berdiri setengahnya, dengan menggunakan sekop. Kehadiran kayu-kayu besar ini memicu dugaan adanya aktivitas pembukaan lahan di hulu. Ida Rohana mencurigai kayu-kayu tersebut berasal dari area perkebunan sawit. Banyak kayu ya dari PT itulah. Ada orang itu buka lahan 200 hektar kata orang. Lahan sawit, sebut Ida. Ida pun mengonfirmasi bahwa banjir dan kayu-kayu tersebut memang datang dari arah perkebunan sawit tersebut. Iya, memang dari sana, arah kebun sawit, datangnya, kata dia. Menanggapi fenomena ini, Koordinator Program Penyelamatan dan Kedaruratan Basnas Tanggap Bencana, BTB, Taufik Hidayat, memberikan analisis teknisnya di lokasi kejadian. Taufik menduga, kayu-kayu tersebut merupakan hasil dari bendungan alam yang jebol. Pohon-pohon yang tumbang dan ditebang di hulu tersangkut dan menahan air, hingga akhirnya tak kuat menampung debit hujan yang tinggi. Lajunya air terhambat bisa jadi karena banyaknya pohon-pohon yang sudah tumbang, kemudian terseret arus, tersangkut, menjadi semacam kayak bendungan, jelas Taufik. Karena hujan curahnya tinggi, lepaslah dia karena tidak kuat menahan. Akhirnya lepas semua membawa semua material-material yang ada di atas bukit, termasuk kayu-kayu yang mungkin tadi menahan lajunya air, tambahnya. Hingga Sabtu, 6 Desember 2025, pemandangan ribuan batang kayu yang berserakan di antara reruntuhan rumah masih terlihat. Belasan alat berat dioperasikan di sepanjang kawasan Desa Garoga untuk membersihkan lumpur dan kayu tersebut. Namun, terlihat bahwa sejumlah alat berat disertai bendera bertuliskan PT Agincourt Indonesia dan PT Toba Pulp Lestari. Keduanya merupakan perusahaan kelapa sawit yang kini masuk dalam radar pengawasan karena diduga melakukan penebangan liar dan menyebabkan kemunculan gelondongan kayu yang merusak rumah warga.